Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Hanifah Rahab. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal investasi syariah menggunakan akad mudharabah pada bisnis F&B multibrand. Proposal ini berisi rencana kerjasama antara investor sebagai syahibul ma'al dan pengelola usaha sebagai mudharib dalam mengembangkan bisnis kuliner berbasis produk lokal di Indonesia. Latar belakang. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang proposal ini. Saat ini, industri makanan dan minuman atau F&B menjadi salah satu sektor yang terus berkembang di Indonesia. Produk kuliner lokal memiliki pasar yang luas dan tetap diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mau itu kaum muda ataupun kaum yang sudah beranjak usia. Selain itu, muncul tren konsumen yang semakin menyukai makanan dan minuman dengan cita rasa yang tradisional namun dikemas secara modern. Berdasarkan kondisi tersebut, saya melihat adanya peluang untuk mengembangkan bisnis F&B multibrand yang mengelola beberapa merek sekaligus dalam satu manajemen. Model bisnis ini dinilai lebih efisien karena sumber daya dapat digunakan bersama dan mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Untuk mengembangkan usaha ini, diperlukan dukungan modal yang cukup besar, sehingga digunakanlah skema investasi syariah melalui akad mudharabah. Tujuan proposal. Adapun tujuan proposal ini yaitu: pertama, menjelaskan profil usaha yang akan dijalankan. Kedua, menjalankan mekanisme akad mudharabah sebagai dasar kerjasama investasi. Ketiga, memaparkan penggunaan modal dan proyeksi keuangan selama 2 tahun. Dan yang terakhir, menunjukkan manfaat yang akan diperoleh oleh investor. Profil usaha. Bisnis yang ditawarkan merupakan bisnis F&B yang menggunakan sistem multibrand yang mengelola beberapa usaha makanan dan minuman berbasis produk lokal Indonesia. Visi usaha ini adalah menjadi jaringan usaha F&B lokal yang menghadirkan produk berkualitas, terjangkau, dan dikelola berdasarkan prinsip amanah serta nilai-nilai Islam. Untuk mencapai visi tersebut, usaha akan dijalankan secara profesional dengan sistem manajemen terpusat dan strategi pengembangan yang berkelanjutan. Akad mudharabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akad yang akan digunakan. Akad mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dan syahibul ma'al dengan pengelola usaha atau mudharib. Dalam akad ini, seluruh modal diberikan oleh investor, sedangkan pengelola bertugas menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama. Sementara itu, apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. Akad ini sesuai dengan prinsip syariah karena bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Struktur kerjasamanya pada proposal ini, investor adalah Ibu Rina Syahriani Syahrullah sebagai syahibul ma'al yang menyediakan modal sebesar 10 miliar rupiah, sedangkan saya, Fadia Hanifah Rahab, bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu investasi adalah 2 tahun dengan pelaporan keuangan setiap 3 bulan serta audit tahunan untuk menjamin transparansi usaha. Kemudian kita lanjut ke proyeksi keuangan. Pendapatan tahun pertama. Pada tahun pertama, diperkirakan total pendapatan pencapaian 6,2 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari penjualan ketiga brand serta kemitraan usaha yang mulai dikembangkan. Kemudian tahun kedua. Pada tahun kedua, diproyeksikan meningkat menjadi 9,5 miliar. Peningkatan ini terjadi karena usaha sudah lebih dikenal masyarakat. Jumlah pelanggan bertambah, serta adanya pengembangan sistem kemitraan dan franchise mini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan modal. Modal investasi
yang diberikan sebesar 10 miliar. Dana investasi ini tidak langsung digunakan untuk satu kebutuhan saja, melainkan dibagi ke beberapa komponen agar usaha dapat berjalan secara optimal selama 2 tahun. Yang pertama, itu ada sewa lokasi. Alokasi pertama sebesar 2 miliar atau 20% digunakan untuk sewa lokasi outlet. Dana ini digunakan untuk membuka dan mempertahankan operasional outlet dari ketiga brand di 2 kota selama 2 tahun. Lokasi usaha merupakan faktor penting karena sangat mempengaruhi jumlah pelanggan dan tingkat penjualan. Kemudian ada peralatan. Sebesar 2 miliar atau 20% digunakan untuk pembelian peralatan dapur, display produk, dan perlengkapan outlet. Peralatan yang memadai akan membantu menjaga kualitas produk, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Kemudian kita ada SDM. Alokasi terbesar yaitu 2,1 miliar atau 21% digunakan untuk rekrutmen dan gaji tim operasional yang terdiri dari 12 orang selama 2 tahun. Saya menempatkan SDM sebagai prioritas karena kualitas pelayanan sangat menentukan keberhasilan usaha F&B. Dengan tim yang kompeten dan sejahtera, operasional usaha dapat berjalan lebih efektif. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku kita pakai sebesar 1,4 miliar atau 14%. Digunakan untuk penyediaan bahan baku dan stok awal selama 6 bulan pertama. Ketersediaan bahan baku sangat penting agar operasional usaha tidak terganggu dan kualitas produk tetap konsisten. Kemudian kita ada marketing. Marketing kita taruh di 1 miliar atau 10%. Dialokasikan untuk branding, desain visual, dan pemasaran digital. Dana ini digunakan untuk membangun identitas brand, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk, serta menarik pelanggan baru melalui media sosial dan promosi digital. Kemudian kita ada sistem digital sebesar 500 juta atau 5% digunakan untuk pengembangan sistem manajemen dan kasir digital. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional serta mempermudah pencatatan transaksi dan laporan keuangan. Modal kerja. Selanjutnya 500 juta atau 5% dialokasikan sebagai modal kerja operasional pada 3 bulan pertama. Dana ini menjadi cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional sebelum usaha menghasilkan arus kas yang stabil. Kemudian ada dana cadangan. Terakhir, 500 juta atau 5%-nya digunakan sebagai dana cadangan dan kebutuhan sertifikasi halal. Dana cadangan diperlukan untuk mengantisipasi kondisi tidak terduga, sedangkan sertifikasi halal penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan usaha sesuai prinsip syariah. Kemudian kita masuk ke biaya operasional. Untuk menghasilkan pendapatan tersebut, terdapat biaya operasional yang harus dikeluarkan. Pada tahun pertama, total biaya diperkirakan sebesar 4 miliar, sedangkan pada tahun kedua meningkat menjadi 4,75 miliar karena adanya ekspansi usaha dan peningkatan aktivitas operasional. Kita masuk ke penjelasan bagi hasil. Pada tahun pertama, pendapatan diproyeksikan sebesar 6,2 miliar. Setelah dikurangi biaya operasional sebesar 4 miliar, maka diperoleh keuntungan bersih sebesar 2,2 miliar. Berarti 6,2 miliar dikurang 4 miliar sama dengan 2,2 miliar. Kemudian pada tahun kedua, pendapatan diproyeksikan sebesar 9,05 miliar, serta dikurangi biaya operasional sebesar 4,75 miliar. Maka keuntungan bersih yang diperoleh sebesar 4,3 miliar. Maka total keuntungan jika dijumlahkan, keuntungan bersih selama 2 tahun adalah sebesar 6,5 miliar. 2,2 miliar ditambah 4,3 miliar sama dengan 6,5 miliar. Kemudian kita lanjut ke penjelasan nisbah. Dalam proposal ini, investor menargetkan memperoleh bagi hasil sebesar 5 miliar selama 2 tahun. Oleh karena itu, lakukan perhitungan nisbah dengan membandingkan target keuntungan investor terhadap total keuntungan usaha. Perhitungannya adalah 5 miliar dibagi 6,5 miliar, hasilnya sekitar 76,9% yang kemudian dibulatkan menjadi 77%. Dengan demikian, nisbah yang disepakati adalah 77% untuk investor atau syahibul mal dan 23% untuk pengelola usaha atau mudarib. Kemudian kita masuk ke penjelasan ROI.
Selain memperoleh kembali modal pokok sebesar 10 miliar, investor juga menerima keuntungan sebesar 5 miliar. Artinya, total yang diterima investor pada akhirnya jika ditambahkan menjadi 15 miliar. Dari perhitungan tersebut, diperoleh return on investment atau ROI sebesar 50% dalam 2 tahun, atau setara dengan 25% per tahun. Jika kita tanyakan kenapa investor dapat 77% dan pengelola cuma 23%, jawabannya adalah karena dalam akad mudharabah, seluruh modal usaha sebesar 10 miliar itu berasal dari investor. Oleh karena itu, porsi keuntungan yang diterima investor itu akan jauh lebih besar daripada pengelola. Namun, pengelola tetap memperoleh bagian keuntungan, tapi hanya sebagai imbalan atas keahlian, tenaga, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Maka dari itu, investor mendapatkan memang sedikit lebih besar daripada pengelola usaha, yaitu 70% untuk investor atau Syaibul Ma'al dan 23% untuk pengelola usaha atau mudarib. Investasi ini memberikan beberapa manfaat. Pertama, dari sisi finansial, investor memperoleh potensi keuntungan yang kompetitif dengan estimasi ROI sebesar 25% per tahun. Dari sisi syariah, investasi dijalankan berdasarkan prinsip Islam sehingga terhindar dari riba, gharar, dan maisir. Selain itu, usaha ini juga memberikan manfaat sosial berupa penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian kita membicarakan manajemen risiko. Dalam menjalankan suatu usaha tertentu, pasti terdapat berbagai risiko. Risiko tersebut antara lain persaingan usaha, fluktuasi harga bahan baku, keterlambatan pertumbuhan pelanggan, maupun kondisi force majeure. Untuk mengatasinya, telah disiapkan strategi mitigasi seperti promosi digital yang intensif, kerjasama dengan pemasok tetap, penyediaan dana cadangan, serta penerapan standar operasional yang jelas. Sebagai penutup, bisnis F&B multibrand ini memiliki peluang yang menjanjikan karena bergerak di sektor yang terus berkembang dan memiliki pasar yang luas. Dengan dukungan modal sebesar 10 miliar rupiah melalui akad mudharabah, usaha ini diharapkan mampu memberikan keuntungan yang kompetitif sekaligus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.